Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di semester genap setelah PTS ini, materi kita yang akan kita bahas sama-sama yaitu mengenai trigonometri. Adapun potensi dasarnya adalah menentukan dan menggunakan nilai perbandingan trigonometri suatu sudut. Dan pokok bahasan yang pertama yaitu perbandingan trigonometri suatu sudut. Dan pokok bahasan hari ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah ukuran sudut. Nah, tanpa kita sadari sebetulnya sudut terdapat pada berbagai benda di sekitar kita ya. Nah, di sini kita akan coba mengkonversi dari derajat ke radian. Nah, formulasinya adalah bahwa 180 derajat itu sama dengan V radian. Nah, kalau yang ditanyakan 1 derajat, maka 1 derajat sama dengan V per 180 radian. Kalau misalnya yang ditanyakan 1 radian, maka 1 radian besarnya sama dengan 180 derajat per V. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal, nyatakan sudut berikut dalam satuan radian. Yang bagian A 30 derajat dan yang bagian B-nya 90 derajat. Langsung saja kita kerjakan sesuai dengan formulasi yang tadi sudah ditulis di awal, bahwa untuk merubah dari derajat menjadi radian itu adalah nanti dikalikan dengan V per 180 radian, karena 1 derajat itu besarnya V per 180 radian. Maka kalau yang ditanyakan 30 derajat, berarti 30 derajat sama dengan 30 dikali V per 180 radian. Nah, 30 dikali V dibagi 180. Sekarang kita sederhanakan antara pembilang dan penyebut ya. 30 per 180 kalau disederhanakan menjadi 1 per 6, sehingga menjadi 1 per 6 V radian. Kemudian contoh yang bagian B-nya 90 derajat. Nah, ini juga sama ya, sama dengan bagian A. Langsung saja, berarti 90 derajat sama dengan 90 dikali V per 180 radian. Kita sederhanakan antara pembilang dan penyebut. 90 per 180 itu sama juga dengan 1 per 2, sehingga jawabannya adalah 1 per 2 V radian. Ini mengkonversi dari derajat ke radian. Nah, sekarang kita akan ke contoh soal yang kedua. Kita akan coba mengkonversi sekarang kebalikannya, dari radian ke derajat. Contoh soal yang kedua, nyatakan sudut berikut dalam derajat. Yang bagian A 1 per 4 V radian dan yang bagian B-nya 2 per 3 V radian. Nah, jadi saya lagi untuk nomor 2 ini kita akan mengkonversi atau merubah dari satuan radian ke derajat. Yang bagian A 1 per 4 V radian dan yang bagian B-nya 2 per 3 V radian. Nah, caranya kita menggunakan formulasi yang tadi sudah kita tulis di awal. 1 radian sama dengan 180 per V derajat. Artinya, kalau kita mau merubah atau mengkonversi dari radian ke derajat, berarti nilai radiannya kita kalikan dengan 180 per V derajat. Baik, langsung saja, berarti 1 per 4 V radian sama dengan 1 per 4 V dikali 1 per 4 V dikali 180 per V derajat. Nah, hasilnya berapa? Nah, hasilnya langsung saja, pembilang dan penyebut ada yang sama. Kita coret ya, V dengan V sama, dicoret langsung. Nah, kemudian 180 dikali 1 dibagi 4, 45. Jadi jawabannya adalah 45 derajat. Untuk yang bagian B juga sama, 2 per 3 V radian sama dengan 2 per 3 V dikali 180 derajat per V. Nah, V-nya kita coret, kemudian 180 dikali 2, kemudian dibagi 3. Maka dengan demikian hasil akhirnya adalah 120 derajat ya.
Ini untuk contoh soal bagian B. Baik, itu tadi beberapa contoh soal mengenai ukuran sudut ya, baik dari derajat ke radian maupun dari radian ke derajat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita ke pokok bahasan yang kedua. Pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Nah, pada perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, kita akan membahas mengenai beberapa istilah, yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Kita ambil contoh, objeknya adalah sebuah segitiga siku-siku. Kita akan coba gambar terlebih dahulu sebuah segitiga siku-siku ABC, di mana misalnya siku-sikunya ada di sudut C ya. Nah, sekarang coba kita bedakan ya, sudut A dan sudut B-nya. Sekarang kita ambil simbol atau kita tandai. Kemudian sudut C-nya adalah sudut siku-sikunya ya, yang besarnya 90 derajat. Coba kita tandai seperti ini ya. Nah, segitiga ABC. Nah, ini kita tuliskan dengan huruf besar ya. Nah, kemudian panjang dari A ke B itu sama juga dengan panjang C. Artinya sama juga dengan sisi yang berhadapan dengan sudut C, sehingga kita tulis dengan C kecil. Sementara panjang BC itu artinya adalah panjang sisi yang berhadapan dengan sudut A. Kita tulis dengan A kecil. Dan yang ketiga, panjang sisi panjang sisi AC sama juga dengan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut B, sehingga kita tulis dengan B kecil. Nah, untuk mencari nilai sin, cos, dan tangen, misalnya kita mau mencari sinus sudut A, berarti sinus sudut A itu artinya panjang sisi yang berhadapan dengan sudut A, yaitu panjang sisi BC, kita tulis BC, dibagi sisi miringnya. Dalam segitiga siku-siku tersebut, sisi miringnya ada pada sisi AB, sehingga kita tulis dengan AB. Demikian BC per AB ya. Nah, panjang BC sama juga dengan panjang sisi A kecil. Sementara panjang AB sama juga dengan panjang sisi C kecil. Nah, bisa dirubah menjadi A per C. Ini untuk mencari sin sudut A. Kemudian untuk mencari kosinus sudut A, kita tulis dengan cos A sama dengan, nah formulasinya adalah sisi selain sisi miring dan sisi yang berhadapan dengan sudut, yaitu sisi AC atau panjang AC. Kita tulis AC dibagi sisi miring. Sisi miringnya adalah sisi AB atau sisi C. Sehingga kita tulis cos A sama dengan AC per AB. AC itu artinya sama dengan panjang B ya, sementara AB panjang C. Sehingga kalau kita rubah menjadi sama dengan B per C. Ini untuk rumus cos sudut A. Satu lagi, untuk mencari rumus tangen sudut A. Kita coba gambar terlebih dahulu segitiga siku-sikunya di slide berikutnya. Di mana tangen sudut A sama dengan sisi yang berhadapan dengan sudut A dibagi sisi selain sisi miring dan selain sisi yang berhadapan dengan sudut A ya. Nah, berarti sama dengan yang berhadapan dengan sudut A adalah BC ya. Berarti BC per AC sama dengan A per B. Ini adalah formulasi untuk mencari sinus, kosinus, dan tangen. Nah, untuk mempermudah dalam proses menghafal atau memahami, nah berikut Bapak ringkas rumus sin, cos, dan tangen seperti ini. Nah, untuk mencari sin alfa ya, kita tulis dengan sin A sama juga dengan Y per R. Ini bisa dipahami dan dihafal ya. Kemudian untuk mencari cos A atau cos alfa sama dengan X per R. Dan satu lagi, untuk mencari tangen alfa,
rumusnya sama dengan Y per X. Ini harus dihafal dan dipahami. Sekali lagi, sin A sama dengan Y per R. Cos A sama dengan X per R. Tangen A sama dengan Y per X. Nah, istilah-istilah X, Y, dan R adalah sebagai berikut. Y sendiri artinya adalah sisi yang berhadapan dengan sudut. Sementara R adalah sisi miring, dan X adalah sisi lainnya selain sisi yang berhadapan dengan sudut dan sisi miring. Baik, supaya lebih paham, kita ambil konsep berikutnya. Misalnya segitiga ABC seperti ini ya. Nah, misalnya kita mau mencari sin sudut B. Nah, berarti sin sudut B, berdasarkan dengan ringkasan yang tadi sudah Bapak buat, sin sudut B itu sama dengan Y per R rumusnya ya. Nah, Y itu artinya sisi yang berhadapan dengan sudut. Yang berhadapan dengan sudut apa? Tentu saja yang berhadapan dengan sudut B. Karena yang ditanyakan adalah sin B, ya. Jadi sekali lagi, kalau yang ditanyakan sin B, berarti Y di sini artinya sisi yang berhadapan dengan sudut B. Nah, yang berhadapan dengan sudut B adalah sisi AC, ya. Sisi AC. Berarti sama dengan Y-nya diganti dengan AC dibagi. Nah, sekarang R-nya adalah sisi miring. Dalam segitiga siku-siku tersebut, sisi miringnya sudah kelihatan ya, sisi yang paling panjang yaitu sisi AB. Sehingga R-nya kita tulis dengan AB. AC per AB. Nah, bisa diganti lagi. AC-nya dengan B, AB-nya dengan C. Jadi sama dengan B per C. Paham ya untuk mencari sin sudut B. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Tentukan nilai dari sin sudut A, cos sudut A, dan tangen sudut A dari segitiga ABC berikut ini. Ini misalnya ada sebuah segitiga siku-siku ABC, di mana siku-sikunya di C ya. Nah, kemudian panjang sisi AC misalnya 3 cm atau 3 satuan. Panjang sisi BC-nya 4 satuan dan panjang sisi AB-nya 5 satuan ya. Baik, sekarang kita akan mencari sin sudut A. Kita coba ke slide berikutnya, kita gambarkan lagi segitiga siku-siku ABC-nya. Di mana panjang dari sisi AC-nya misalnya 3 satuan, panjang BC 4 satuan, dan panjang AB-nya 5 satuan ya. Siku-sikunya ada di sudut C atau di titik C. Baik, langsung kita kerjakan untuk mencari sin A. Supaya lebih dipahami, kita tulis rumusnya Y per R. Y itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut. Nah, karena yang ditanyakan adalah sin A, berarti Y di sini artinya sisi yang berhadapan dengan sudut A, yaitu sisi BC. Sementara R-nya, sisi miringnya adalah sisi AB. BC panjangnya adalah 4 satuan, sementara AB panjangnya 5 satuan. 4 per 5, sehingga sin A hasilnya adalah 4 per 5, atau boleh dirubah ke desimal. 4 per 5 itu sama dengan 0,8 ya. Nah, kemudian untuk mencari cos A, rumusnya adalah X per R. X ini adalah sisi yang lain selain sisi miring dan sisi yang berhadapan dengan sudut, yaitu tidak lain sisi AC.
AC per AB, AC-nya 3, AB-nya 5. 3 per 5 sama dengan 0,6. Kemudian untuk mencari tangan A, rumusnya Y per X. Y-nya tadi di atas sudah ada ya, BC per X-nya AC. BC-nya 4, AC-nya 3 ya, 4 per 3. Atau bisa juga dirubah menjadi 1,33. Ini tangan sudut A-nya. Gampang ternyata ya, yang penting betul-betul dipahami untuk formulasi baik sin, cos, maupun tangen. Nah, sekarang ada 3 istilah lainnya yang berkebalikan dengan nilai sin, cos, dan tangen. Nah, kalau sin A itu rumusnya adalah Y per R, maka kebalikan dari sin ada satu istilah yang disebut dengan kosekan. Nah, untuk mencari kosekan, kosekan A sama dengan 1 per sin A atau R per Y. Nah, kemudian istilah yang kedua adalah kebalikannya dari nilai cos. Kalau cos A rumusnya X per R, nah kebalikannya di sini adalah sekan A. Sekan A sama dengan 1 per cos A atau R per X. Ini adalah kebalikan dari cos. Satu lagi ya, satu istilah lagi adalah kebalikan dari tangen. Kalau misalnya tangen A rumusnya adalah Y per X, nah kebalikan dari tangen istilah lainnya adalah kotangen. Nah, kotangen A rumusnya adalah 1 per tangen A atau X per Y. Nah, itu tadi istilah-istilah dalam perbandingan trigonometri dalam segitiga siku ya. Jadi ada sinus, kosinus, tangen, kemudian kosekan, sekan, dan kotangen. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, sekarang kita ke contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang bagian 2. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri berikut ini. Misalnya ada sebuah segitiga siku-siku, kita gambarkan sebagai berikut. Pertanyaannya adalah tentukan nilai dari sin 30 derajat dan sin 60 derajat. Nah, kita kerjakan yang bagian A dulu ya, sin 30 derajat. Nah, tadi kita bisa gunakan formulasi sin 30 derajat atau sin A sama dengan Y per R. Nah, Y adalah sisi yang berhadapan dengan sudut 30. Nah, yang berhadapan dengan sudut 30 adalah sisi X ya. Berarti langsung aja Y-nya diganti dengan X dibagi R. R itu adalah sisi miring. Sisi miringnya adalah 2X. X dibagi 2X. X-nya kita coret, maka sisanya pembilangnya 1, penyebutnya 2, sama dengan 1 per 2. Ini untuk nilai sin 30 derajat. Kemudian yang bagian B, kita mau mencari misalnya sin 60 derajat. Rumusnya masih sama, rumus sin itu adalah Y per R. Y adalah sisi yang berhadapan dengan sudut. Karena yang ditanyakan adalah sin 60 derajat, maka sisi yang berhadapan dengan sudut 60 derajat adalah sisi X akar 3. Sehingga Y-nya diganti dengan X akar 3 dibagi R-nya, yaitu tetap 2X ya. Nah, sehingga kita tulis sama dengan X akar 3 per 2X. Nah, kemudian pada yang sama kita coret ya, X dengan X dicoret, maka sisanya adalah pembilangnya akar 3, penyebutnya 2. Nah, akar 3 per 2 disederhanakan sama dengan 1 per 2 akar 3. Dengan demikian, nilai dari sin 60 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3. Baik, sampai di sini sudah cukup paham ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, silakan ditanyakan.